Kalau kata R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang, kalau karena corona, habis corona terbitlah utang. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara kerja keras untuk memberikan stimulus fiskal di dalam negeri masing-masing. Bahkan Badan Anggaran Kongres Amerika Serikat (CBO) merilis proyeksi terbaru soal defisit fiskal negeri Pamansam. Lalu bagaimana stimulus fiskal jumbo yang membuat defisit terjadi pada sejumlah negara, termasuk negara kita, Indonesia? Kita ulas di sore hari ini. Habis corona terbitlah utang. Kita lihat sama-sama bagaimana defisit anggaran terjadi di Amerika Serikat. Datanya atau faktanya defisit anggaran sudah mulai juga terjadi atau terlihat di tahun 2015 senilai 425 miliar US dollar. Terus meningkat sampai dengan paling tajam peningkatannya di tahun 2020 senilai kurang lebih 3,3 triliun US dollar atau setara 16% terhadap PDB-nya. Dan defisit di tahun 2020 ini paling tertinggi begitu atau tertinggi sejak tahun 1945. Bahkan Amerika saja, negara yang besar begitu ya, ekonominya juga besar, bisa dikatakan terjadi defisit anggaran yang sangat besar, 16% terhadap PDB-nya. Ini terjadi karena pandemi virus corona. Kita tahu Amerika Serikat menggelontorkan sejumlah stimulus begitu untuk membantu perekonomiannya agar tidak jatuh makin dalam karena pandemi COVID-19. Sejumlah stimulus dikeluarkan, otomatis harus ada uang bos kan untuk dikeluarkan menggerakkan perekonomiannya. Nah, kita lihat sama-sama negara mana saja juga dengan defisit anggaran yang besar begitu di dunia karena pandemi COVID-19. Kita lihat ya. Adalah negara Jerman, negara dengan perekonomian yang besar. Di tahun 2019 saja defisit anggaran terhadap PDB dari negara Jerman ini adalah 1,5% terhadap PDB-nya. Tapi naik tajam menjadi negatif 10,7% di tahun 2020. Karena apa ya? Karena corona juga jawabannya. Di tahun 2019 Italia adalah negatif 3,0% terhadap PDB-nya. Namun naik begitu tajam juga adalah negatif 13,6% di tahun 2020. Sementara itu untuk ini tadi Prancis. Sementara itu untuk Italia adalah 1,6% terhadap PDB-nya, sementara di tahun 2020 adalah 12,7%. Spanyol juga sama, negatif 2,8% di 2019, meningkat tajam negatif 13,9% terhadap PDB-nya untuk defisit anggarannya di tahun 2020 ini. Rata-rata negara Eropa dengan perekonomian yang besar juga mengalami defisit anggaran di tahun 2020. Di Asia, negara dengan ekonomi yang bisa dikatakan baik juga adalah Jepang mengalami yang sama. Defisit negatif 14,7% terhadap PDB-nya, defisit anggarannya. Amerika Serikat juga terjadi negatif atau defisitnya 23,8%. Ini menurut IMF begitu ya. Kalau tadi menurut CBO begitu yang rilis data di slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat Inggris adalah di tahun 2020 adalah negatif 12,7% terhadap PDB-nya. Dibandingkan 2019 dengan 2020 terjadi peningkatan yang cukup tajam. Kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi defisit anggaran? Ya jawabannya karena tentunya harus ada stimulus fiskal. Jadi bagaimana stimulus fiskal ini atau bisa dikatakan belanja pemerintah atau mungkin bantuan dari pemerintah ini menjadi motor penggerak ekonomi di negara-negara mereka masing-masing. Stimulus fiskal bisa dikatakan juga menjadi juru selamat begitu bagi perekonomian setiap negara. Kita lihat bagaimana porsi stimulus fiskal untuk menghadapi corona di setiap negara. Jerman dengan perekonomian yang besar dan tadi bisa dikatakan juga dengan defisit terhadap PDB-nya yang juga besar, itu mengeluarkan stimulus fiskal yang sangat besar. Untuk menghadapi COVID-19, Jerman menggelontorkan 33% dari PDB-nya terhadap PDB-nya begitu untuk stimulus fiskalnya, memperbaiki perekonomiannya, menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri Jerman. Sedangkan kalau dibandingkan dengan tahun 2008 pada saat krisis yang lalu juga itu porsinya sangat kecil, cuma 3,5% terhadap PDB-nya. Dibandingkan dengan 2020 sangat besar, 33%. Artinya apa? Ancaman dari krisis ekonomi karena COVID-19 begitu besar, jadi tidak main-main. Jepang, kita lihat di krisis 2008 adalah 2,2% terhadap PDB-nya untuk porsi stimulusnya. Sementara di COVID-19 ini adalah 21% bos. Sangat besar juga porsi stimulus fiskal yang digelontorkan oleh Jepang. Bagaimana dengan Prancis? 14,6% terhadap PDB-nya. Lalu kalau Inggris 14,5% terhadap PDB-nya, sementara Amerika Serikat menggelontorkan 12,1% terhadap PDB-nya untuk porsi stimulus fiskal menghadapi corona. Kanada 11,8%, India 10% dan juga Afrika Selatan 8,6% yang digelontorkan porsi stimulus fiskalnya untuk membantu perekonomiannya terhadap PDB-nya. Lantas yang menjadi pertanyaan tentunya,
Bagaimana negara kita, Indonesia, di kala penerimaan pajak yang begitu seret atau mungkin pendapatan negara juga tertekan, tapi harus mengeluarkan uang begitu, harus berbelanja. Belanjanya bukan sedikit atau nggak main-main juga, porsinya meningkat karena pandemi COVID-19. Kita lihat ya. Nah, jawabannya ya mau tidak mau adalah utang. Kita lihat ya sama-sama. Penerimaan pajak di bulan Juli 2020 menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan kita adalah 711 triliun rupiah. Jadi penerimaan pajak kalau kita lihat terkontraksi secara keseluruhan adalah kurang lebih 14%. Padahal kita tahu kurang lebih target penerimaan pajak di tahun 2020 itu adalah 1.699 triliun rupiah yang ditopang 4,5 triliun rupiah dari perpajakan. Artinya kurang lebih ada 82,6% ini pendapatan negara kita ditopang oleh pajak. Ini digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk belanja negara atau untuk menggerakkan perekonomian mulai dari membangun infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan dan segala macamnya. Tapi di tengah penerimaan pajak yang begitu rendah bahkan tertekan bisa dikatakan belanjanya meningkat. Asumsi belanja negara di tahun 2020 itu bisa saja mencapai 2.739,2 triliun rupiah. Sangat besar begitu defisitnya atau sangat banyak yang harus dikeluarkan negara untuk mempertahankan perekonomian agar tetap bisa berjalan dengan baik atau Indonesia masih bisa tetap ada dan tetap eksis begitu ya. Karena kita tahu belanjanya makin besar di tahun 2020 ini. Bahkan kalau kita lihat belanja negara di tahun 2020 kurang lebih naik adalah sekitar kurang lebih 11,29% dari atau secara year on year dari 2019 yang lalu. Kalau ditanya dari mana tentunya kalau untuk membiayai stimulus fiskalnya atau membiayai perekonomian negara di kala penerimaan pajaknya tertekan, mau tidak mau jawabannya adalah utang. Mau tidak mau kita harus utang karena untuk membiayai dalam tanda kutip adalah membiayai negara kita, membiayai stimulus fiskal, membiayai anggaran kesehatan dan segala macamnya. Tidak ada corona saja, defisit anggaran kita juga cukup besar. Apalagi ada corona begitu ya. Cukup besar atau sangat besar sebenarnya juga defisit anggaran yang terjadi. Nah ini grafis ini menunjukkan bagaimana utang pemerintah Indonesia. Yang tadi saya katakan bahwa stimulus fiskal itu didapatkan tentunya dari pembiayaan. Pembiayaan didapatkan dari mana? Kalau tadi pajaknya juga bisa dikatakan tertekan, ya harus utang. Kita lihat posisi utang pemerintah Indonesia di Juli 2020 itu mencapai kurang lebih 5.434 triliun rupiah. Ini dibandingkan secara year on year ini juga naik kurang lebih 18%, ini 18% kenaikan utang pemerintah dan di Juli 2019 lalu posisi utang pemerintah itu adalah 4.603,62 triliun rupiah. Artinya utang pemerintah ini didominasi adalah dari penerbitan surat berharga negara 84,57% dan juga pinjaman 15,43%, baik bilateral, multilateral dan juga komersial. Utang pemerintah sebenarnya bisa dikatakan masih aman begitu karena rasionya masih 33,63% terhadap PDB. Jadi kalau rasionya masih bisa dikatakan aman kalau tidak melebihi 60% terhadap PDB-nya. Tapi ini juga tentunya harus dijaga karena ketika utang membengkak ini juga yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk daya bayar kita atau kemampuan bayar negara kita. Kita lihat sama-sama mungkin banyak yang selalu berpikir bahwa utang itu negatif begitu atau jika terjadi defisit itu ya negatif begitu. Tapi menurut Stephanie Kelton ini adalah staf ahli ekonomi dari Bernie Sanders mengatakan how we think about the deficit is mostly wrong. Jadi tidak selamanya defisit yang terjadi itu adalah kesalahan karena kalau kita lihat negara Jepang saja defisit anggarannya itu negatif 240% terhadap PDB-nya. Jadi defisitnya itu 240% terhadap PDB-nya. Anda melihat Jepang bagaimana? Baik-baik saja. Perekonomiannya berjalan, inflasi juga bisa terkendali, bahkan suku bunga dari Jepang juga mendekati 0%. Itu berarti tidak selamanya defisit anggaran itu adalah sesuatu yang salah begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Itu adalah rasio utang Jepang ya, saya katakan. Saya bilang rasio utang Jepang adalah 240% terhadap PDB-nya. Sangat besar rasio utang Jepang. Tapi yang terjadi adalah negara mereka baik-baik saja dan
ekonomi mereka juga tetap tumbuh dan bisa dikatakan juga tidak terjadi inflasi yang bergejolak begitu tinggi begitu di sana. Nah, ini juga yang harus atau ditekankan oleh Stephen Halton bahwa tidak selamanya defisit itu salah. Karena kalau kita lihat misalnya Jepang tadi yang saya katakan, atau mungkin kalau berbicara soal utang dan juga defisit anggaran, ini sebenarnya kalau kita berkaca dari dalam negeri kita, jangan selalu menganggap utang itu adalah negatif. Karena kita tahu kalau utangnya misalnya nih, kita pembiayaan infrastruktur, utangnya misalnya dari dalam negeri, artinya layer-layer ekonominya juga tergerakkan. Jadi utangnya dalam negeri, utangnya produktif, digunakan untuk produktif, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, orang-orangnya atau sumber daya manusianya dari dalam negeri, proses mendapatkan dananya juga dari investor dalam negeri, dan juga bisa dikatakan infrastrukturnya untuk negeri. Artinya semua yang ada di dalam proses pembangunan itu atau layer-layer ekonomi itu adalah dari dalam negeri. Kenapa ditekankan seperti itu? Supaya tentunya yang merasakan dampak dan efeknya juga dari dalam negeri. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya utang, misalnya dipinjaman dari luar negeri, itu bisa juga dipertanyakan independensi. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ketika kita berutang begitu ya dari luar negeri, akan ada secara tidak langsung campur tangan atau mungkin intervensi dari organisasi, lembaga, atau mungkin negara-negara yang memberikan kita pinjaman. Jadi bisa dikatakan karena utang bukan selalu hal yang negatif. Defisit juga bisa dikatakan bukan selalu hal yang negatif. Yang penting adalah bagaimana kemampuan bayar negara kita, dan utang yang digunakan adalah utang untuk produktif. Artinya bukan untuk konsumtif begitu ya. Jadi utangnya itu bisa membuat produktif negara kita. Jadi situasi karena virus corona sangatlah berbeda. Hampir semua negara juga terancam karena utang yang menggunung akibat dari membengkaknya pengeluaran negara-negara untuk stimulus fiskal untuk menangani masalah corona. Utang yang menggunung, bahkan sejumlah negara juga tercatat membukukan utang tertinggi sepanjang sejarah. Krisis utang kali ini akan sangat masif. Karena itu para pengambil kebijakan juga harus waspada sebenarnya. Risiko krisis fiskal perlu menjadi perhatian. Harus ada langkah untuk memitigasi yang mumpuni tentunya.